Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiantika Fazil Purba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang mengenai pemrograman berorientasi objek. Pertama ada sejarah. Dasar untuk OOP dimulai pada awal tahun 1960-an. Sebuah terobosan melibatkan contoh dan objek telah dicapai di MIT dengan PDP-1. Pertama untuk menggunakan bahasa pemrograman objek adalah Simula 67. Ia dirancang untuk tujuan membuat simulasi dan dikembangkan oleh Kristen Nygaard dan Ole Johan Dahl di Norwegia. Mereka bekerja pada simulasi yang berurusan dengan exploding kapal, dan mereka dapat diwujudkan grup yang berbeda kapal ke kategori. Setiap jenis kapal memiliki kelas, dan kelas akan menghasilkan perilaku yang unik data. Istilah Object Oriented Programming pertama kali dipakai oleh Xerox PARC. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada proses penggunaan objek sebagai dasar untuk perhitungan. Suatu objek akan dapat dibentuk, diubah, dan dihapus. Sistem yang menggunakan pemrograman berorientasi objek pertama kali adalah Simulasi 67 yang telah memberikan masukan terhadap berbagai bahasa pemrograman lain, termasuk Pascal dan Lisp. Tahun 1980, C++ mendominasi pemrograman dengan kategori berorientasi objek. Yang kedua, pengenalan PBO dan OOP. Pemrograman berorientasi objek atau PBO, Object Oriented Programming atau disingkat juga dengan OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman berstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Object Oriented Programming atau OP adalah sebuah pendekatan untuk pengembangan atau development suatu software di mana dalam struktur software tersebut didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses atau tugas. Interaksi tersebut mengambil form dari pesan-pesan dan mengirimkannya kembali antar proyek tersebut. Objek akan merespon pesan tersebut menjadi sebuah tindakan atau action atau metode. Konsep dasar PBO. Yang pertama ada objek. Objek adalah sebuah instalasi sebuah kelas. Objek sendiri mempunyai identitas atau nama, pada umumnya memiliki pengetahuan baik tentang dirinya maupun objek lain dan memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu. Dalam program, pengetahuan dari suatu objek disebut dengan state atau atribut atau field, sedangkan keterampilan dan perilakunya disebut dengan behavior atau function atau method. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah ciri-ciri kualitatif yang dimiliki oleh suatu objek yang mencerminkan sifat-sifat dari objek tersebut. Field menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field yaitu elemen data atau kolom item. Yang ketiga ada kelas. Kelas adalah kelas merupakan kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, ada kelas motor adalah suatu unit yang terdiri atas definisi-definisi data dan fungsi yang menunjukkan pada berbagai macam perilaku atau turunan dari motor tersebut. Karakteristik PBO. Yang pertama ada encapsulation. Encapsulation adalah sebuah proses di mana tidak ada akses langsung ke data yang diberikan, bahkan hidden. Jika kamu ingin mendapat data, kamu harus berinteraksi dengan objek yang bertanggung jawab atas data tersebut.
Jenis enkapsulasi ada dua. Yang pertama itu privat. Semua yang berada di dalam privat, mulai dari variabel dan lain-lain, tidak dapat diakses secara bebas. Dapat diartikan semua yang berada dalam privat sudah tersembunyi. Yang kedua ada publik, yang artinya semua yang berada dalam publik, mulai dari variabel, kelas, dan lain-lain, dapat diakses secara bebas. Artinya siapa saja dapat mengaksesnya. Manfaat enkapsulasi salah satunya adalah untuk information hiding, yang artinya informasinya tersembunyi, dan juga modularitas memudahkan programmer dalam bekerja. Di sini ada contoh programnya, di mana di sini ada kelas bunga dan hak aksesnya terdapat private, string jenis 10, berarti dia bisa memasukkan 10 jenis bunga. Seperti yang ada situ, ada void set jenis i value, string get jenis in i, return jenis in main bunga-bunga. Yang di bunga-bunga ini maksudnya bisa penggantian nama bunga, tapi di sini saya tetap membuat bunga, membedakannya dengan huruf kecil saja. Di sini jenis tadi, dimana tadi di string jenisnya dia memakai 10, jadi kita bisa memasukkannya itu sekitar 11 karena dihitung mulai dari angka 0. Namun di sini saya hanya memakai 0, 1, 2, dan 3, dimana 0 berisi bunga mawar, 1 bunga melati, 2 bunga anggrek, dan 3 bunga tulip. Yang kedua ada polymorphism. Polymorphisme merupakan fitur pemrograman berorientasi objek yang penting setelah pengkapsulan atau encapsulation dan pewarisan atau inheritas. Polymorphisme berasal dari bahasa Yunani poly atau banyak dan morphos atau bentuk. Polymorphisme menggambarkan kemampuan kode-kode bahasa C++ berperilaku berbeda tergantung situasi pada waktu run atau program berjalan. Polymorphisme ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Dalam hal ini, polymorphisme merupakan suatu sifat menyandarkan pada kesamaan nama dalam program, pengenal data, instan, dan metode. Bahkan nama fungsi dapat dibuat dengan nama yang sama untuk kegunaan yang berbeda. Di sini contoh programnya seperti biasa, ada include-nya, using namespace-nya. Baru sini saya memakai kelas ikan public. Di sini seharusnya tidak usah ada garis miring virtual fat information, karena kalau itu komentar ya. Terus out harga, kelas lele public ikan. Di sini dia mewariskan ya. Terus in May ikan A lele B arwana C, A sama dengan NB A informasi. Yang ketiga ada inheritas. Inheritas pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode raws untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance ini membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas indo atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut dengan kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau hero class.
Jadi suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protect dan publik saja yang bisa diakses dari kelas anak. Keuntungan inheritance ini yang pertama, subkelasnya menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakan dengan superkelas. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source kode dari superkelas yang telah ada. Baru ada programmer Java dapat didefinisikan superkelas khusus yang bersifat genetik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Lalu ada istilah inheritance. Yang pertama extend, yakni keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Yang kedua ada superclass. Superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki atau superclass. Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Metode overriding, pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Ini ada contoh programnya. Ini kelas orang public berarti dapat diakses oleh kelas lain atau kelas anaknya. String nama orang dibuat, cout orang dihapus, kelas manusia public, string kelamin kelas manusia public, terus seterusnya. Baru di sini ada kelas pelajar. Ini ada turunannya. Kelas pelajar menurunkan sifat dari kelas manusia dan kelas orang. Lalu pelajar string nama, string jenis kelamin, string sekolah. Lalu pelajar dibuat string perkenalan, return halo nama saya, nama dengan jenis kelamin. Terus baru in main pelajar Andi. Jadi di sini tadi udah ada halo nama saya, jadi dimasukkan namanya siapa, Andi Laksono, dengan jenis kelamin, masukkan jenis kelaminnya laki-laki, dari sekolah plus sekolah, jadi masukkan sekolah belajar C++. Lalu di sini untuk menampilkannya cout Andi perkenalan, karena tadi di atasnya itu ada pelajar Andi, jadi Andi perkenalan. Jadi nanti tuh hasil compile-nya, halo nama saya Andi Laksono dengan jenis kelamin laki-laki dari sekolah belajar C++. Kesimpulan, pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Pada pemrograman ini, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Dan saat ini bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini banyak menggunakan C++ karena bahasa ini fleksibel untuk desain program atau aplikasi. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.